Selamat pagi, perkenalkan dengan saya Kurniadi Nehe. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas saya dari mata kuliah Teknik Data Mining, di mana tugas ini yaitu untuk mencari dua jurnal dari kampus negeri berisi tentang klarifikasi dan clustering. Tugas ini sudah saya rangkum dalam satu jurnal ya, yang berasal dari kampus-kampus ternama di Indonesia, dan ini akan menjadi suatu materi dan ilmu yang baru buat kita, apalagi kita di mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dalam dunia informasi. Nah, ini akan sangat menarik sekali untuk kita bahas. Semoga nanti informasi ini bisa berguna buat seluruh teman-teman yang melihat video ini. Tugas ini saya ambil dari klarifikasi data tidak seimbang menggunakan algoritma SMOT dan K-nearest neighbor, di mana klarifikasi data yang tidak seimbang merupakan masalah yang krusial pada bidang mesin learning dan data mining. Maka ketidakseimbangan data memberikan dampak yang buruk yang dimana hasil klarifikasinya tidak seimbang, tidak akurat pada suatu kinerja daripada contohnya machine learning atau data mining. Nah, di sini saya akan mengupas sedikit tentang sedikit latar belakang dari klarifikasi data ini yang menggunakan algoritma SMOT, di mana data tidak seimbang ini suatu keadaan yang dimana distribusi kelas data tidak akan seimbang, jumlah kelas data atau disebut dengan instance yang satu lebih sedikit atau lebih banyak dibanding dengan jumlah kelas data lainnya. Nah, kelompok kelas data yang lebih sedikit ini biasanya dikenal dengan kelompok minoritas atau minority, dan kelompok kelas data yang lainnya disebut dengan kelompok mayoritas atau majority, yang paling banyak dari jumlah kelas yang paling sedikit. Nah, pada hakikatnya data real itu adalah langsung dari database adalah tidak seimbang. Kondisi tersebut menyulitkan metode-metode klarifikasi dalam melakukan fungsi generalisasi pada proses machine learning. Maka di sini kita akan membutuhkan suatu fungsi generalisasi pada proses machine learning. Hampir semua algoritma klarifikasi seperti Naive Bayes, decision tree, K-nearest neighbor, dan yang lain menunjukkan performa yang sangat buruk ketika bekerja pada data dengan kelas yang tidak seimbang. Kemudian klarifikasi pada data dengan kelas tidak seimbang merupakan masalah utama ya pada bidang machine learning dan data mining. Misalnya pada masalah medis dan masalah klarifikasi teks sosial media, jika bekerja pada data tidak seimbang, hampir semua algoritma klarifikasi akan menghasilkan akurasi yang jauh lebih tinggi dan kelas mayoritas yang daripada kelas minoritas. Jadi di sini akan dicontohkan satu dalam machine learning, misalnya pada sistem medis, di mana nanti kalau terjadi data tidak akurasi di sana, wah itu fatalnya sangat luar biasa banget, karena di sana akan memiliki beberapa informasi akurat tentang mungkin suatu penyakit daripada pasien dan bagaimana cara menanganinya, apa solusi yang akan diberikan oleh suatu dokter. Namun ketika terjadi hal-hal pada mesin, terjadi data-data yang tidak akurat, wah itu memang sangat fatal sekali. Ditambah lagi di sini saya berikan contoh pada data tidak seimbang pada sistem bank ya, contohnya pada mesin ATM. Wah itu apabila terjadi data yang tidak akurat,
dengan nilai saldo kita yang tertera pada tabungan kita itu sangat mengerikan juga ya. Maka dibutuhkan data-data yang akurat untuk memberikan hasil atau pelayanan yang sangat bagus untuk para customer atau nasabah. Metode SMOK ini ya pada bidang klarifikasi menunjukkan perbaikan performa pada metode klarifikasi yang penerapannya adalah masalah klarifikasi infertilitas menggunakan metode klarifikasi multi level perceptron atau MLP, Kanias-Nerbert atau disebut dengan KNN ya. Ini akan memberikan beberapa klarifikasi nantinya atau suatu prosedur ya. Yaitu contohnya ada beberapa prosedur di sini saya buat ya. Nah, salah satu dari prosedur SMOT itu yaitu memiliki partisi dataset secara acak menjadi 10 bagian dengan skema 10 fold cross validasi. Nah, kemudian ada penerapan penanganan kelas dan tidak seimbang dengan SMOT sebanyak 2 kali pada data latih. Nah, ini menentukan nilai tetangga ya. Tetangga kali dengan 5 menghitung jarak antara data kelas minoritas dengan metode Euclidean. Kemudian ada penerapan Kanias-Nerbert untuk mengklarifikasikan data uji. Nah, di mana ketika kita menggunakan data metode Kanias ini akan banyak sekali suatu pengujian data untuk lebih akurat lagi, di mana ini pengujiannya akan melibatkan atau akan menggunakan beberapa tabel dan juga grafik ya. Ini gunanya adalah untuk meminimalisasi ketidakseimbangan kelas pada dataset atau credit card fraud dengan membangkitkan data sintesis sehingga total keseluruhan datanya akan sangat akurat. Nah, contohnya di sini saya sudah buat pada penerapan SMOT ini yaitu meminimalisasi ketidakseimbangan kelas. Contohnya ada 36.656 dataset yang ini ada terbagi dua menjadi 23.357 ini merupakan data positif atau disebut dengan label 0, dan ada 13.258 ini merupakan data negatif atau kita berikan labelnya adalah label 1, di mana pada penerapannya untuk dibuat dalam suatu grafik, maka dari dataset yang keseluruhannya ini kita akan memberikan data positif lebih tinggi daripada nilai data negatif, karena ya memang di data ini menunjukkan data suatu positif lebih tinggi daripada data negatif yaitu 23.347, sementara data negatifnya atau data label satunya itu adalah 6.629. Nah, grafik ketidakseimbangan awal itu contohnya tadi pada grafik ketidakseimbangan awal ya, berada pada nilai 25,00. Nah, ketika pada nilai 25,00 dalam pengujian grafik ketidakseimbangan akhir dengan SMOT, ini juga masih tetap sama karena ini akan menggunakan suatu logika dalam algoritma yang data dari 36.656 tadi, data setnya yang secara keseluruhan akan dibagi menjadi dua data ya, yaitu label 0 dan label 1, dan di sini menunjukkan label 0 itu atau data positif itu masih tinggi grafiknya pada data negatif. Ini kenapa bisa terjadi? Karena dipahami bahwa penerapan SMOT itu membangkitkan data sintesis untuk data negatif sebesar 6,629 data. Nah, jadi perbandingan performa klarifikasi
dengan KNN Smart pada setiap percobaan ini menerapkan nilai key yang bervariasi. Ini jika kita melakukan suatu pengujian untuk nilai key, ini ada performanya, ini yaitu tadi ada dua data ya, data positif dan dengan negatif atau label 0 atau label 1. Ini akan dibagi lagi untuk menghasilkan nilai data label ya. Ini tetap sama juga, masih kita menggunakan suatu logika dalam algoritma. Nah, untuk mengetahui apakah nilai Gmin, ini tadi saya ada beberapa klarifikasi dari algoritma Smart ini, itu ada akurasi, recall, precision, Gmin, dan F-measure. Ini akan memberikan nilai 0, daripada KNN plus Smart. Nah, berdasarkan tabel itu yang sudah tertera di sini untuk menentukan suatu nilai akurasi dari kedua data tadi ya. Ini diperoleh pada nilai p-value sebesar 0,31. Nilai p-value-nya tersebut lebih kecil dari 0,5. Berdasarkan nilai value-nya tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan Gmin dan F-measure yang signifikan antara KNN dan KNN plus Smart. Nah, ini kenapa bisa terjadi, karena memang tadi kita masih bisa melihat bahwa data positif itu lebih tinggi daripada data negatif yang terdiri dari 36.000 sekian dari dataset yang ada. Nah, ini apa kesimpulannya adalah dataset credit card fraud ini merupakan dataset yang memiliki ketidakseimbangan kelas. Jadi terjadi suatu nilai yang tidak akurasi pada dataset, yaitu yang ada dua nilai label tadi ini memang benar nilai positifnya adalah lebih tinggi daripada nilai negatif. Dan ini memang sudah dilakukan dalam beberapa suatu pengujian. Yang tadi saya berikan adalah ada grafik dan tabel. Nah, jadi untuk algoritma Smart ini memang benar sangat-sangat bagus sekali dalam suatu pengujian data. Tadi seperti saya sudah berikan contoh, itu contohnya pada data akurasi medis ya, medis, perbankan, itu sangat-sangat bagus sekali, sangat dibutuhkan sekali suatu akurasi data. Jadi pada era teknologi yang berkembang ini, maka mungkin metode-metode seperti ini akan sering digunakan apabila kita membangun suatu sistem ke depan. Sampai di sini penjelasan saya terkait dengan tugas satu saya ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.